Di masa kampanye dan juga saat pemungutan suara, Pak. Monggo. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati semua narasumber dari KPU, Bawaslu, Mas Roni, Pak Kapolsek, Pak Camat, serta rekan-rekan semuanya. Izinkan kami dari Koramil 19 Borobudur menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang sekarang ini masuk ke tahapan kampanye. Kalau kita lihat selama ini dan kita sudah kolaborasi dengan aparat kepolisian, kita sedang mengadakan patroli Mbak, intinya untuk menjaga kondusivitas di wilayah Borobudur ini. Alhamdulillah dari mulai awal tanggal 28 kemarin sampai dengan saat ini untuk kondisi situasi keamanan masih landai-landai saja Mbak, dan semoga kedepannya juga namanya kita akan menghadapi pesta itu seneng-seneng Mbak ya. Pesta itu seneng-seneng, bukan untuk musuh-musuh tidak ya. Pesta pengantinan mesti enak-enak, pesta sunatan pasti enak-enak. Nah, ini apalagi pesta demokrasi, ini harusnya lebih enak, lebih bagus, lebih meriah lagi. Jadi tidak ada lagi namanya kampanye, namanya pesta kok nanti menimbulkan sesuatu yang istilahnya mencekam dan sebagainya. Itu kalau yang mencekam mungkin masa-masa lalu. Kalau sekarang ini insya Allah dari mulai awal kita sudah melaksanakan patroli, sudah melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Insya Allah ke depan semoga tidak ada hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang yang merugikan semuanya. Demikian Pak yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Wow, berarti full support dari Pak Camat, kemudian juga Pak Dan Ramil sudah sangat mendukung untuk Kamtibmas di Kecamatan Borobudur. Nah, saya pengen dengar suara dari Bapak Ibtu Kumadi ya, selaku Kanit Binmas dari Polsek Borobudur. Nah, ini sejauh ini bagaimana nih Pak upaya dalam mengamankan proses atau tahapan pemilu 2024 ini Pak di Kecamatan Borobudur? Terima kasih Mbak Feli, Pak. Feli. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari KPU, Panwas, terus dari MCB, Pak Camat dan Pak Danramil. Pertama-tama saya memohonkan maaf kepada para peserta. Ini dari Pak Kapolsek nggak bisa hadir karena persiapan ANEF juga berkaitan dengan pengamanan pemilu. Kami jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil, dan kami di kepolisian punya SOP, standar operasional prosedur selama kampanye pemilu, baik menjelang, selama maupun pasca. Yang pertama Mbak, untuk kita mengenal ada istilahnya patroli netralitas. Itu sesuai dengan buku petunjuk yang diedarkan dari Bapak Kapolda. Ini yang pertama, patroli netralitas itu yang pertama memantau situasi Kamtibmas di daerah agar aman dan kondusif. Itu jelas tugas Polri dibantu oleh TNI dan lintas sektoran lainnya. Kami selalu bekerja sama Pak, termasuk dibantu masyarakat dari UPR itu yang ada di Borobudur, baik penanganan bencana dan lain-lain. Tapi untuk khususnya yang pemilih ya tidak dilibatkan. Kita hanya agar secara umum memantau Kamtibmas agar aman. Terus yang kedua Mbak, yang kedua kami selama kampanye tidak singgah di kantor parpol atau DPC. Jadi SOP-nya seperti itu. Mungkin kami minta bantuan mungkin dari Panwas, kalau ada mungkin diingatkan. Tidak apa-apa, mungkin ada yang belum membaca.
atau apa, karena ini sudah ada di buku saku yang sudah diedarkan. Terus yang ketiga, tidak melakukan dialog dengan anggota parpol. Itu karena kita netralitas kita, Polri, TNI, termasuk ASN Pak D, netralitas itu untuk menjaga itu. Karena kami mengemban dari pemerintahan otomatis netral. Terus yang selanjutnya Mbak, yang selanjutnya tidak masuk rumah posko atau pemenangan. Nah, biasanya kan ada, biasanya itu ada posko macam-macam, tidak akan masuk. Tolong juga dari Panwas tidak usah sungkan-sungkan mengingatkan, nanti daripada viral, nah, kita yang malu. Terus yang selanjutnya, patroli rutin dilakukan dalam rangka melaksanakan tupoksi. Polri belum memastikan keamanan pemilu keseluruhan, dari mulai kampanye, coblosan, mungkin penghitungan, bahkan kita dalam pengamanan kampanye harus ada jarak tertentu Mbak, jadi tidak boleh masuk. Jadi mungkin masyarakat, Pak polisi sama TNI kok terlalu jauh, ngapain? Karena kita harus menjaga ada ketentuan SOP-nya. Dan yang terakhir, ini bapak-bapak atau mbak-mbak atau para audien, biasanya Pak polisi, TNI, sekarang kan zamannya pelaporan harus pakai foto. Nah, kalau nggak ada fotonya, kita tidak dianggap bekerja. Nah, ini ada larangan. Nanti kalau Pak polisi, tolong foto. Jangan sampai masyarakat ibaratnya menjari. Ini, dan lain-lain. Nanti dikiranya, nah, Pak polisi mendukung salah satu parpol. Tolong kepada masyarakat, bila diajak Pak polisi, Pak, minta tolong untuk laporan, saya perlu foto. Kami selalu memeriksa, bahkan mengingatkan yang mengambil foto, jangan sampai memviralkan, dilalakan ada yang belakang nyuri-nyuri, nah, diviralkan, tak takut-takutin, melanggar undang-undang ITE. Itu Mbak, jadi ada ketentuan patroli netralitas. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi luar biasa sekali, selain mengamankan proses jalannya tahapan pemilu bersinergi dengan KPU dan juga Bawaslu, ternyata netralitas dari Polri sendiri juga sangat diperhatikan ya di kepolisian ya Pak ya. Betul, terima kasih Mbak. Jadi kami juga minta masukan, kritik dan saran. Terus bantuan utamanya Panwas yang mempunyai kewenangan untuk menegur. Ya paling tidak ngelingke, Pak, ojo cedak-cedak. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibtu Kumadi. Nah, ini karena banyak masyarakat dan juga pengunjung Pasar Raya Buduran yang datang di event kali ini, mungkin banyak yang belum tahu ini tentang peserta pemilu. Nah, berapa sih Pak jumlah partai politik peserta pemilu besok yang akan mengikuti pesta demokrasi atau yang bisa dicoblos? Jadi untuk peserta pemilu itu jumlahnya ada 18 partai politik. 18 partai politik. Bapak Ibu sekalian, Mas Bapak bisa melihat di media sosialnya KPU Kabupaten Magelang. Di sana lengkap informasi kepemiluan di Instagram, Facebook, Twitter dan juga di websitenya. Semuanya di situ ditayangkan. Jadi termasuk calon anggota DPD juga. Jadi peserta pemilunya di samping partai politik itu ada juga peserta pemilu perseorangan, yaitu calon anggota DPD. Nah, calon anggota DPD ini nanti se-Jawa Tengah ini yang akan dipilih dan berhak duduk itu hanya 4 orang. 4 orang dengan perolehan suara tertinggi. Itu untuk DPD. Nah, untuk DPRD Kabupaten Magelang ini ada 6 daerah pemilihan yang
daerah pemilihan 1 termasuk Borobudur ini masuk daerah pemilihan 1 Borobudur, Mungkit, Mertoidan. Itu nanti daerah pemilihan 1. Daerah pemilihan 2 Salaman, Kajuran, Tempuran. Daerah pemilihan 3 Kaliangkrik, Bandungan, Nujusari. Daerah pemilihan 4 itu Secang, Grabak, Mablak. Daerah pemilihan 5 itu Pakis, Tegalrejo, Candi Mulyo, Sawangan. Kemudian daerah pemilihan 6 ini kecamatannya terbanyak ya, ada Mukun, Serubung, Muntilan, Salam, dan Meluar. Itu untuk calon anggota DPRD. Tapi untuk masyarakat Borobudur itu nanti milihnya ya yang pilih calon dari daerah pemilihan 1 atau dapil 1. Silahkan nanti kalau buka informasi dari medianya KPU, lihatlah, bisa di download atau bisa di screenshot gitu kalau sudah dibuka itu siapa calon-calon di daerah pemilihan 1. Nah itulah yang calon-calon yang akan Anda pilih itu dari DPRD Kabupaten. Untuk daerah pemilihan DPRD Provinsi itu meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Boyolali. Itu untuk DPRD Provinsi. Kemudian DPR RI itu meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo. Nah, kemudian yang terakhir adalah pilpresnya. Pilpresnya ada 3 paslon yang tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sering menyaksikan di televisi. Ya, gitu. Jadi itu adalah peserta pemilunya nanti yang akan Bapak Ibu sekalian pilih. Oke, baik Pak. Berarti saat ini para peserta pemilu partai politik atau mungkin dari caleg-caleg dari tingkat kabupaten sampai dengan RI dan juga DPD sudah boleh melakukan kampanye ya Pak ya. Nah, ini mengenai kampanye nih, saya tuh sering dengar ada pengawas pemilu yang kadang-kadang melarang suatu kumpulan atau mungkin melarang caleg tertentu untuk melakukan kampanye. Nah, ini apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kampanye oleh para peserta pemilu. Nah, ini biasanya Pak Habib lebih menguasai ini ya. Monggo Pak Habib, mungkin agar masyarakat di sini lebih tahu dan lebih aware ya. Oh, ini ternyata calegnya menyampaikan hal-hal yang negatif atau mungkin money politik agar masyarakat lebih mengetahui. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Deli ya. Yang pertama kan kampanye itu ada berbagai macam bentuk ya, jenis-jenis kampanye. Ada kampanye terbatas, kemudian tatap muka, kampanye terbuka, kampanye bentuk lain, kemudian iklan di media massa, dan selanjutnya. Nah, hari ini kita adalah kampanye tatap muka ya, yang itu bisa dilakukan para caleg, tim kampanye, tim pelaksana itu dengan menemui masyarakat. Bisa mereka mengundang masyarakat ke rumah, bisa di suatu tempat pertemuan, itu berhak dan boleh. Nah, kemudian Bawaslu RI itu sudah memberikan kesempatan begitu ya, bahwa partai politik, tim kampanye itu dipersilakan berkampanye seluas-luasnya untuk menggait simpati publik. Namun demikian, kampanye ini kan harus ada mekanismenya, ada aturannya. Yang pertama jelas tidak boleh menyinggung SARA, tidak boleh kemudian mempersoalkan NKRI, itu tidak boleh. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah adanya STTP gitu ya, dengan Perkapolri itu ada ketentuan bahwa partai politik itu membuat pemberitahuan ke Polresta Magelang. Nah, tentunya dengan adanya pemberitahuan, syarat yang tercukupi ini, kemudian mereka